wildlife, and coastal areas. That's just all cleaned up. Go. I'm telling you, when you... What do you think? You're the future scientist. I want to take a couple of years. Passed out? What we got here? Good night, Beehart! Sebelum ke alur ceritanya, film ini memberikan disclaimer dulu bahwa semua kengerian dan pembunuhan di film ini hanya untuk memberikan gambaran yang realistis dari sebuah kejadian nyata pada masa lalu. Ada apa tuh? Jadi gini guys, tepat pada tanggal 12 April 1986, komet Halley melintas mendekati bumi disusul dengan hujan meteor yang menyita perhatian umat manusia. Dan biasalah yang namanya human, kadang ada yang kagum, ketakutan, bahkan ada yang mengait-ngaitkan fenomena hujan meteor ini dengan tahayul. Dan inilah sepenggal kisah mengerikan ketika hujan meteor merubah manusia menjadi sosok psikopat. Kemudian kita beralih ke sekelompok anak muda yang akan berkemping sekalian nobar hujan meteor ba'da maghrib nanti. Dan inilah Brendan bersama Olive, pasangan kakak beradik yang jauh-jauh datang ke California untuk menyaksikan fenomena langka yang muncul setiap 75 tahun sekali. Sepanjang perjalanan pun mereka terus ngomongin lokasi berkemping yang selalu Brendan dan Olive kunjungi sewaktu mereka masih menjadi bocil bau matahari. Hampir saja mereka menabrak seorang aki-aki berpenampilan layaknya si Popeye. Lalu si Abah mengingatkan mereka untuk jangan ngebut mentang-mentang pakai mobil keluaran baru. Tapi saat mendengar rencana mereka yang akan melihat komet Halley plus hujan meteor, pensiunan angkatan laut ini tiba-tiba merasa sefrekuensi dengan para anak muda ini. Terlebih ia pun sedang menantikan fenomena langka yang bisa dibilang cuma muncul sekali seumur hidup. Are you a sailor? We a once in a lifetime show. Okay. Thank you, sir. Setibanya di lokasi camping, mereka bertemu dengan pasangan akhir zaman bernama Trent dan Lizzie yang sudah mempersiapkan arena berpesta untuk nanti malam. Para anak muda ini pun tinggal menunggu dua orang lagi yang katanya akan membawa narkoboy jenis tepung oleng yang bikin teler. How'd you get her to come? Tak jauh dari lokasi mereka, dua remaja bangor sedang menghajar seorang gembel tanpa alasan. Kelakuan mereka pun terdengar oleh kelompok Olive yang langsung menyuruh kedua pemuda ini untuk segera pergi. Only those guys could have hurt you. Oh, Here you go. you need to go. Sure you're okay? The comet is evil. Pak Gembel yang ketakutan terus menyebut-nyebut bahwa meteor itu adalah Saiton. Lalu ia menyuruh Olive dan yang lain untuk pergi sebelum semuanya terlambat. Mereka heran dong ketika semua orang menantikan hujan meteor nih aki-aki malah berpikiran seperti itu. You need to go. Dirasa si patua kena mentol, Olive yang baik hati memberikannya sedekah, mending nyari makan daripada nyari kuman di tanah seperti ini. How about evil and meteors? Killer comet. Hey. Ketika si Abah Popeye sedang prepare untuk memancing, kelompok Olive mulai menjajal sarita kokak yang memabukkan. Tak lama kemudian datanglah kedua teman mereka, si paling bangor dan si paling antusias untuk menyaksikan hujan meteor. Lanjut mereka pun pamerin barang haram kualitas tinggi yang tentunya akan membuat pesta mereka semakin meriah dan semakin liar. Suasana maghrib yang romantis membuat si Popeye semakin bersemangat berburu ikan julung-julung kesukaannya. Lalu tiba-tiba ia melihat rintik-rintik hujan meteor di langit California.
Sebuah meteor berukuran gak biasa sedang meluncur menuju bumi. Si Popeye pun bisa melihat batuan besar nan panas yang sedang melesat ke arahnya. Karena menganggap sama dengan api biasa, si Popeye malah lanjut ngisep pecahan meteor yang tadi ia lihat. Hujan meteor yang sedang berlangsung pun serasa kilatan lampu LED bagi para anak muda yang kini sedang flying to the moon. Dan ya, kalau sudah kayak gini, hasrat jadah perlahan turun menuju belalai dan barang pecah belah mereka. Si Popeye sedang mengalami perubahan di tubuhnya akibat efek serpihan meteor yang tadi ia seruput. Sementara para anak muda ini sedang beristirahat setelah lelahnya nganggel sampai lutut loncer. I didn't know my past life either. I want to take a couple years. Well, we got here. Para preman cungkring tidak tahu bahwa sosok tinggi besar ini adalah si Abah Popeye yang sudah berubah layaknya sosok monster. Setelah menghabisi salah satu preman, si Popeye butuh padu rokok yang lebih gedong. Lalu ia menggunakan tulang taleng si preman untuk ia jadikan pipa rokok. Gather round, gather round. Trent dan teman-temannya jelas gak percaya mendengar ada Popeye si pelaut yang berjiwa psikopat. Hingga ia pun mengusir si preman yang lanjut pergi mencari pertolongan. What giant sailor? He's like 80. He's harmless. Mereka merasa bahwa orang yang dimaksud si preman adalah si Abah yang tadi hampir ketabrak Brendan. Akan tetapi mereka gak percaya jika pria tua itu mampu menghabisi seorang pemuda. Tapi daripada ngomongin tuh aki-aki, Trent dan Lizzie mencari lapak yang sepi untuk aduk songkol. Di saat itu pula, si gemoy yang gak doyan kewes mencari WC umum untuk menikmati barang haram sekalian boker. Saatnya mereka menikmati momen puncak, yaitu menyaksikan fenomena langka di langit California. Senang dong, karena jika sekarang tahun 1986, kejadian alam ini akan muncul lagi pada tahun 2061. Rupanya Anu si kewes tomboy ingin ikut ngomongin meteor bersama mereka. Lalu tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan oleh hebohnya peradu songkolan antara Trent dan Lizzie. Tapi daripada dengerin seperti ini, Brendan mengajak yang lain berpencar mencari si gemoy yang tak kunjung kembali. Si Popeye ngelokjur knalpot Trent sampai tewas seketika. Bahkan dengan kekuatan meteornya, sosok mengerikan ini bisa dengan mudah memanen kepala Lizzie. Wow, I can't wait. Honestly. Come on. Whoa, another one. Look. Olive seolah gak percaya bisa menemukan pecahan meteor yang jatuh di hadapan mereka. Ngeri ya, memang ngeri. Gak kebayang kan kalau pecahan meteor nyocol ke jidat. Just to impress me. Is that normal? I think he's passed out. Brendan dan si rambut api autoshock melihat jasad si gemoy yang sudah tidak utuh lagi. Lanjut mereka pun kabur ketika si tomboy masih asik merhatiin pecahan meteor. Pantesan si tomboy gak ngomong lagi, ternyata jidatnya sudah bohak kemasukan pecahan meteor. Teriakan Olive pun terdengar oleh Brendan yang langsung mencari keberadaan adiknya. Olive dan Brendan sama-sama menceritakan nasib tragis yang menimpa teman-teman mereka. Namun mereka lebih ketakutan dengan sosok psikopat yang telah membunuh si gemoy dengan cara yang sadis. Kemudian mereka bergegas mengambil kunci mobil untuk segera pergi dari daerah ini. Stop. What? Mereka kebingungan melihat sosok aneh dan kekar sedang cumpa-gug nongkrong di dekat tenda. Mereka pun kepikiran dengan nasib Trent dan Lizzie yang kini entah berada di mana. Lalu dengan teknik ngoronang, Olive diam-diam akan mengambil kunci mobil sekalian mencari keberadaan kedua temannya itu.
Rupanya si Popeye sudah memindahkan jasad Trent dan Lizzie hingga Olive pun tidak mengetahui nasib tragis yang dialami kedua temannya. Lalu ketika kunci didapat, si Popeye mendengar suara kilincing dari dalam tenda. Berkat pertolongan Brendan, perhatian si Popeye berhasil teralihkan hingga Olive pun selamat dan bisa menyusul si rambut api ke lokasi mobil. Tapi sayang, mobil hedon mereka sudah meleleh terkena hujan meteor. Kemudian Olive mengajak si rambut api pergi menuju sebuah bengkel yang dulu pernah ia kunjungi bersama ayahnya. Olive dan si rambut api gak bisa berbuat banyak saat Brendan tertangkap dan dibawa ke sebuah gudang yang penuh dengan cairan kimia. Gas! Si kewes bernama Linda ini benar-benar syok melihat Brendan sudah meleleh setelah direndam di cairan kimia. Di waktu yang sama, Olive nyasar ke bekas markas militer yang terlihat sepi dan begitu horor. Olive langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada seorang mantan tentara yang sudah lama tinggal di tempat ini. Begitupun dengan keberadaan sosok si Popeye yang sudah menghabisi teman-temannya. Terlihat pria bernama Martin ini pun heran karena selama tinggal di tempat ini, ia belum pernah melihat sosok mengerikan semacam itu. You're safe here. Here. Class is shot. Something happened to him. Olive merasa yakin bahwa sesuatu telah merubah si abah pelaut hingga menjadi sosok yang aneh. Dari cerita Olive, Martin bisa menebak bahwa sahabatnya itu pasti sudah menghirup asap meteor. Karena seperti yang ia tahu, di masa lalu pun hujan meteor selalu berdampak buruk terhadap manusia. Lalu untuk menghadapi si Popeye, Martin akan menunjukkan sebuah senjata yang baru selesai ia buat. Dirasa itu suara binatang, Martin bergegas untuk mengeceknya. Padahal, itu adalah suara kedatangan si abah Popeye sang psikopat. Sampailah Linda di bekas markas militer untuk lanjut mencari Olive. Tapi tiba-tiba ia terhenti saat melihat si abah Popeye sudah ngajegang di hadapannya. Melihat kematian si preman, Olive nekat akan menggunakan senjata milik Martin. Meskipun ia sadar, senjata berukuran gedong itu mengharuskannya kehilangan telapak tangan terlebih dulu. Ollie! Wait from her. You. Perjuangan Olive berhasil mengalahkan si Popeye hingga ia dan Linda pun bisa dengan leluasa pergi dari tempat ini. Singkat cerita, kepolisian menggelar olah TKP di lokasi camping Olive dan teman-temannya. Namun satu hal yang aneh dari kejadian ini, para polisi tidak menemukan jasad para korban dan hanya menemukan serpihan onderdil mereka saja. Dan satu hal yang menyita perhatian semua orang, polisi tidak menemukan jasad si abah Popeye di lokasi pertempuran semalam. Good evening, folks. Interesting topic to discuss tonight. Beberapa minggu kemudian, Olive yang sudah bugar mendengar berita tentang dampak buruk dari hujan meteor di California. Seorang saksi pun berkata tentang banyaknya pelaut yang terkontaminasi batuan meteor hingga menjadikan mereka sosok seperti si Popeye. Panik dong? Tenang, karena Olive sudah membuat tangan Iron Man untuk mengalahkan para pelaut psikopat itu.
Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, film ini memperlihatkan kekacauan dari fenomena hujan meteor, tapi menggunakan sosok psikopat sebagai pengganti dari ngerinya hantaman batuan luar angkasa. Karena sejak zaman dulu kehadiran meteor Halley yang dibarengi hujan meteor selalu dikait-kaitkan dengan wabah penyakit yang berdampak buruk bagi tubuh manusia. Bisa kita lihat kan, selain bisa membuat jidat bolong-bolong, hantaman meteor bisa membuat helm manusia pecah berantakan. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.